Pak Haji, Ya, sekarang Pak Haji maju dengan darah oranye gitu loh. iya. Ini gimana ceritanya Pak Haji? Bisa langsung biru jadi oranye. Ini Pak Anies ini pemimpin masa depan. Hmm. Saya kalau PKS besok mendukung Pak Anies, saya masuk PKS. Hmm. Yang lebih kental birunya saya kan gitu. Orang kan cukup memilih kan. Iya. Saya justru dari Bujang. Dari Bujang ya? Iya dari Bujang. Dan memang itu kehidupan saya di politik PAN biru kan. Ya, harus saya tinggalkan. Situasional, kondisional yang membuat saya harus pindah. PKS menarik lagi anggotanya yang hilang sebenarnya. Yang konsisten, yang komitmen dengan Anies tidak neka-neko, itu PKS. Iya, iya, iya. Kalau Anies Sumatera Barat kok Pak 90%. Jangan sekedar Anies ya. Hmm. Partai harus ada dukung. Iya, iya, iya. Iya. Oh, ayolah. Kok kalau dari partai dukung dikerja orang Anies kok. Gitu. Saya melihat PKS sangat rapi sekali, sangat topi. Ini organisasi yang saya idamkan. Angkat topi sekarang atau dari kemarin? Sekarang memang angkat topi saya benar-benar inilah rahasianya PKS itu. Betul-betul katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salam salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dunsana Podcast PKS TV Sumatera Barat. Ya, hari ini kita kehadiran tamu seseorang yang sudah malang melintang di dunia politik. Dan beliau mungkin sudah menjadi politisi senior untuk Padang Pariaman. Tapi dulu dia tidak bersama kita. Dulu ada di wilayah yang lebih berbeda warnanya gitu kan. Hari ini kita akan bicara lebih dekat dengan seseorang sosok yang mungkin sudah dikenal di Padang Pariaman. Malah pernah digadang-gadangkan akan menjadi calon Bupati Padang Pariaman. Baik, Dusana Podcast, kita akan bicara panjang lebar dengan salah seorang tokoh yang bernama Haji Darmon SAG MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Haji? Bang Aswirman. Iya. Apa kabar Pak Haji? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Yang tadanga gini, Ya. Haji Darmon lagi viral belakangan. Kamu dengar dari orang lain gitu kan. Wah, Ya. itu caleg Padang Pariaman lagi viral katanya kan Haji Darmon gitu. Kenapa Pak? Ternyata satu-satunya caleg untuk provinsi dari Padang Pariaman yang hadir di Kembara cuman Haji Darmon katanya kan. Oh, iya, Itu alhamdulillah. gimana Pak Haji? Betul ya? Tapi Pak Haji silakan perkenalkan diri dulu. Sapa dulu pemirsa kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana Waalaikumsalam. saja berada, terutama mobil khusus saudara-saudaraku akifillah ya, para pejuang semuanya, pejuang-pejuang untuk besok sukses di 2024 gitu. Insyaallah ya. Alhamdulillah saya hadir pada hari ini. Ya, alhamdulillah semuanya nikmat dan karunia Allah. Perjalanan hidup itu kita kadang-kadang tidak tahu. Sebenarnya di Kembara itu ya kemarin. Iya, iya. Biasa saja, alhamdulillah. Tapi saya memang sejak di politik ya, memang itu Kembara kemarin memberikan kesan yang sangat spesial bagi saya. Spesialnya mana Pak Haji? Spesialnya gini, pada partai politik Heeh. selama ini saya tidak seperti inilah gayanya, beda lah kan. Nah, ini di alam. Heeh. Bebas. Bebas tidur pun di dalam tenda. Sudah itu tausiah yang diberikan juga luar biasa. Dan itu saya lihat seluruh pesertanya sangat luar biasa. Saya manggut-anggut aja. Bahkan saya tanya kepada teman senior yang di PKS. Pantas PKS ini besok akan menang ini. Kemarin itu saya kalah, pantas ini kan gitu. Jadi itu Bang jadi saya sebenarnya rahmat dan hidayah Allah. Waktu saya diberikan ke lapangan untuk mengikuti. Cuma memang banyak sekali ilmu yang dapat bagi saya di Kembara. Pelajaran-pelajaran, walaupun itu menyegarkan otak saya kembali gitu. Yang sebenarnya itu jiwa kita sudah punya sejak dahulu kala gitu. Pramuka dulu ya.
baik pramuka maupun di perguruan, bahwasanya PKS mengembalikan ingatan segar-segar kita dan memotivasi hidup lagi gitu. Jadi ini Berarti Pak Haji dapat spirit baru dari Kembara itu ya? membangkitkan spirit yang hilang Iya, iya. atau yang sudah pudar Ah. dan menambah spirit Dan baru. itu tidak dimiliki oleh partai-partai lain. Saya pikir Sepenglihatan memang Pak Haji, kan? kita kan satu partai aja masuk kemarin. Iya, iya, iya. Nah, belum pernah seperti itu. Beda nuansanya. Ini nuansa spiritualnya tinggi. Tingkat kumpulnya hebat kita. Jadi pematerinya kompak semua. Dan penelitiannya, SDM-nya luar biasa. Pesertanya luar biasa. Patuh-patuh sudah luar biasa. Dan kebersamaan di sana itu memang itulah. Dan inilah sesuatu hal yang saya dambakan sejak dulu sebenarnya. Oke. Gitu. Untuk Dunsana ketahui, Pak Haji Darmon ini ada sudah malang melintang di dunia politik. 2 periode di Kabupaten Padang Preman sebagai DPRD Iya. Kabupaten Padang Preman. Alhamdulillah. Dan 1 periode di provinsi Alhamdulillah ya. DPRD Padang Preman untuk Provinsi Sumatera Barat. Iya. Tapi dulu darahnya biru. Iya. Pak Haji, Iya. sekarang Pak Haji maju dengan darah oranye gitu loh. Iya. Ini gimana ceritanya Pak Haji? Bisa langsung biru jadi oranye. Apa yang membuat Pak Haji mau nih? Sebenarnya saya politik itu kan dari mulai saya jadi dai. Ya, politik itu. Sebenarnya ya PKS menarik lagi anggotanya yang hilang sebenarnya. Oh, Artinya iya, iya, iya. dahulu tuh saya dakwah terus. Ah. PKS kan partai dakwah. Iya, iya, iya. Nah, jadi sebenarnya saya kembali Tersesat Pak Haji dulu. bukan ke rumah yang benar. Oh, kembali ke jalan yang benar, ke rumah yang benar. Bukan, rumahnya udah benar, tapi lebih tepat. Sekarang kondisinya luar biasa. Iya, 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 iya. Jadi apapun Mhm. itu ya karunia dan rahmat Allah. Iya, 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 iya. Dan ini memang luar biasa. Saya dari PKS memang sudah cocok dengan jiwa nampaknya. Pergerakan dan misi dan visi. Dan kita kan juga memantau. Saya mohon maaf ya. Ini mohon maaf ini data. Kalau saya di DPRD provinsi, itu kader PKS tuh anggota prasinya rajin itu hadir. Iya, paling rajin hadir. Iya, iya, iya. Rapat ya. Iya. Rajin hadir. Politik santun gitu. Politisi santun. Luar biasa. Kalaupun berbeda dia enak deh. Ah, iya. Kan kita berbeda seberang nih, ini prasi berbeda. Dan tuh memang paling rajin. Iya, iya, iya. Paling rajin. Fraksi PKS ya? Ya, fraksi PKS. Dan saya waktu di kabupaten pun saya paling rajin juga. Paling santun juga. Iya, iya, iya. Dan saya mohon maaf kalau sholat awal waktu memang PKS hadir terus sempatnya di masjid. Jadi ibadah banyak. Jadi dia sahabat-sahabat kita semua dan itu guru-guru kita semua. Jadi kalau di PAN ya itulah kondisi yang terbaik ketika dulu itu kita ya. Iya, ketika baju biru. Iya, memang itu pula yang terbaik. Ketika darah biru dulu kayak gitu. Kenapa? Ya, itulah kondisinya. Semua ada masanya. Semua ada masanya. Mudah-mudahan di sini awal dan akhir ini mujahidillah gitu. Amin. Kata profesor saya. Pak Prof, saya pindah ini dari PAN. Kemana? Ke PKS. Wah, Darmon jadi mujahid ini. Berjihad. Iya. Ada masanya dan ada alasannya Pak Haji. Ada alasan ada. Kira-kira ada alasan apa Haji untuk gabung dengan apa nih? Alasannya memang kan saya dari Bujang itu PAN ya. Dari Bujang PAN? Iya. Dan memang orang minta dan itu reformasi. Berarti kader PAN beneran gitu ya? Dari awal. Ketua DPC dari awal. Iya, iya, iya. Ya kalau itu sejarahnya ketika saya serius di 2019. Tiap gambar saya itu Prabowo. Ya karena calon kita Prabowo dulu. Setelah pemilu bergabung. Oh ini nggak mungkin ini. Ini istilah saya ini apakah kalau berkhianat kan kasar sekali ya. Partai saya juga menyeberang. Wah ini nggak benar. Oh, alasan politik ya? Ayo Alasan politik. kuat sekali alasan seperti ini.
Sedangkan kita berjuang, kenapa kita tegak pada Prabowo? Karena itu kita anggap benar untuk menjalankan misi membangun Indonesia ini dengan adil dan perubahan. Ternyata bergabung, kan kecewa. Ketum saya juga pindah, mendukung. Oh ini kecewa, tidak benar. Nah, tahu tengah jalan saya melihat ini Pak Anies ini pemimpin masa depan. Saya kalau PKS besok mendukung Pak Anies, saya masuk PKS. Ya benar. Jadi ada alasan politik soal siapa presiden, siapa yang setia dan tidak setia, Iya. dan harapan kepada Oh itu pemimpin berikut. mendasar sekali. Itu mendasar. Bagi saya, karena memang PKS saya monitor, ini belum diumumkan, datanglah Dewan Surah. Berdiskusi Pak Irsad ya. Benar Ustadz, saya sudah kecewa ini dengan pindahnya ketum saya ke sebelah. Dan calon presiden kita sudah habis-habisan kita berjuang. Ini tidak menjaga marwah perjuangan ini. Ini saya tidak benar ini orang ini. Jadi, akhirnya saya masuk PKS. Kalau PKS, saya yakin calonnya Anies besok. Kata saya. Iya. Ini prediksi naluri politik aja. Saya tangkap langsung. Kalau PKS, insya Allah kalau Anies seperti itu saja. Ya mudah-mudahan kita memang akan bersama Anies. Ya bersama. Dan berjuang untuk memenangkan Anies. Ada 4 alasan lagi kita. Ada alasan. Tadi baru 1, 2, 3 lagi atau 4 lagi? Ini itu alasan yang mendasar. Oh, sama dasar. Oke. Tapi alasan pertama, PKS itu saya lihat, kita orang politik. Setiap ada musibah, PKS itu ada di lapangan. Paling cepat. Tanggap apapun. Sejak 2007-2009 ya, gempa besar ya. Iya. Sudah itu tsunami di Aceh. Wah, luar biasa. Saya pun heran kenapa PKS hebat. Jadi PKS pembela rakyat. Benar. Kita pengamat. Benar. PKS bersama rakyat. Benar. PKS hadir di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah rakyat. Ketika apa saja. Itu memang benar. Saya lihat. Ini pembenaran ini sekarang atau dari dulu, Pak Ji? Sejak dulu. Oh, sejak Bahkan saya ingin seperti itu. Iya. Tapi kemana? Iya. Kalau kita aja ingin, pasukan kita kurang, atau kita kurang rame-rame. Ada kita seperti itu. Tetapi tidak ritme waktunya berbeda. Kalau pakai ini kan bertahan. Bukan kita tidak peduli dulu, peduli. Tapi PKI ini lebih nampak kompaknya itu dengan baju seragamnya, militansinya dengan komandonya gitu. Struktural dia itu jalan utuh gitu. Tanpa uang kadang-kadang. Kita ada melakukan bahkan membawa bantu macam-macam dah. Tetapi kan PKI itu 24 jam dia di sana kan gitu. Dengan atribut dan gambarnya dia tidak segan-segan. Berarti itu diakui orang ya? Dan itu sejahtera yang paling ampuh loh. Iya. Orang dapat musibah, kita berani memakai atribut kita, tapi kita maju tampil. Membela atau menolong mereka. Itu luar biasa. Militansi seperti ini. Benar. Nah, ini tidak dimiliki oleh partai lain. Dan saya pun. Gitu. Memang ini luar biasa lah. Nurani Pak Haji mengatakan ini suatu luar biasa. Waktu itu. Iya, waktu itu. Ya. Sudah itu keempat. Memang Anies ini. Faktor yang keempat. Anies presiden. Harga mati dalam artian kata ini harus kita perjuangkan. Kalau saya Pak Ir kan orang politik. Kalau saya habis-habisan. Misalnya bukan berjuang dengan modal, dengan dana, tidak ada duit, kita jual ini. Artinya apa? Amwalihim wa anfusihim. Berjihad, berjuang itu dengan harta dan jiwa. Kayak duit tidak ada. Tapi tanah kan ada. Tanah kan bisa dijual. Artinya itu harta. Nah kita berjuang. Menghabiskan harta. Waktu. Meninggalkan keluarga. Terus yang kita perjuangkan itu. Orangnya. Tidak amanah. Tidak cerdas, tauhidnya atau agamanya atau perasaannya, perhatiannya, pikirannya, kalau tidak masuk bagi kita, gimana kepertanggungjawabannya di akhirat nanti? Loh kamu kamu menghabiskan atau mendukung ini, dia dulu menjadi pemimpin zalim, tidak adil, gitu. Tidak amanah orang ini.
memperkaya diri misalnya kan gitu. Itu dipertanggungjawabkan harta kita yang kita habiskan itu dipertanggungjawabkan dibayar. Iya, Dan iya, itu memang jangan dianggap sepele. Ya berarti Pak Haji ini untuk maju di panggung politik itu betul-betul mengorbankan bianwal wanfus, termasuk sekarang gitu, betul-betul fight untuk maju kan gitu ya. Dakwahnya itu future oriented kata orang, Iya, iya, orientasi ke depan tuh bukan Dakwah. dunia saja, Bukan dunia lagi, akhirat. akhirat nih. Iyalah. Ini kesadaran politik berarti ya enggak? Karena memang dasar saya itu dari sana kan iya, gitu. iya. Apalagi berada di PKS cocok gitu. Mantap. Luar biasa, memang Ini berdakwah. luar biasa Judarmon ini nih, semangatnya ya kan. Artinya keberadaan dia bersama PKS hari ini begitu mendalam pada jiwanya, sehingga dia mau berjuang untuk PKS ini tidak hanya soal menjadi duduk sebagai anggota dewan, tapi dakwah dan Dakwah. siap berkorban bianwal banfus gitu. Wanfus. Luar biasa, luar biasa. Kalau soal duduk itu kan kursi Tuhan yang Ah, menentukan. Kata Muslim Yatim, guru saya, Ah. minta kursi terus ya. Sekarang minta kursi, ya Allah doa. Itu kan doa. Iya, iya, iya. Yang ada kan ikhtiar kita. Iya, iya, iya. Proses yang benar kata Pak Anies kan itu. Proses yang benar aja. Berjuang dengan harta yang halal, keluarga yang sakinah wadah warahmah, keluarga yang membantu, keluarga yang kompak, pemilih kawan-kawan, ya udah. Terakhir itu kan kita pasrah ilallah gitu ya. Nomor tidak jadi masalah Pak Jini. Kan suara terbanyak. Oh, suara terbanyak. Kalau ada juga yang berpikir nomor, berarti tidak mengerti sistem pemilu. Oh, gitu ya. Iya. Mohon maaf, orang kalau pemilu ini, itu yang memilih itu betul-betul orang yang sudah sangat mengerti. Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, kita dapil 2 kan? Ya. Caleg 7 orang. Dia cari Darmon. Pas berarti kalau Darmon yang ditusuknya besok itu nomor 4, itu udah sangat mengerti orang. Ya, ya, ya. Nomor berapapun dia tusuk, berarti itu sudah sasarannya. Jadi siapa yang terbanyak dari yang 7 itu udah sasaran. Masyarakat sudah terbiasa. Iya, iya. Kan bukan sekali ini saja. Iya, iya, iya. Ya, bukan sekali ini saja. Ini menarik ya, caleg-caleg dari PKS yang kita tanya seperti ini, semua optimis gitu loh kan. Dan semua mestinya yang optimis tidak hanya nomor-nomor kecil gitu Iya. kan. Ya kan, kalau perlu 1 sampai sekian itu optimis sama-sama maju gitu kan. Iya, Sehingga iya. itu akan mengangkat suara PKS gitu kan. Iya. Satu lagi Pak Haji ya. Pak Haji punya ini juga hobi di berbisnis kayak. Selain memang politisi, tapi juga pintar berbisnis. Saya dengar-dengar Pak Haji punya bakso Pak Haji. Bakso Pak Haji Kok ya. bisa Pak Haji politisi tapi jualan bakso gitu loh? Iya, iya. Hah? Bertani juga. Oh, bertani juga? Iya. Iya, iya. Boleh cerita sedikit Pak Haji? Iya, sebelum ke bakso. Iya, sebelum Saya sebenarnya memang sejak kecil memang saya di kampung, tetapi ibu meninggal dah kecil. Saya dibesarkan oleh paman. Saya yatim piatu. Iya, bukan. Ibu meninggal, Meninggal. piatu aja. Ayah pergi merantau. Iya, Saya iya, tinggal dengan nenek. Jadi waktu saya kecil itu saya juga berternak. Nah, saya sekarang bertani itu. Sejarah bertani tahu enggak Pak Ir? Nah, kan Tepatnya menanam bibit sekarang, pembibitan. pembibitan ya. Saya kan ada dulu itu corona ya. Iya, iya, iya. Baksonya lagi laris ini. Heeh. Booming. Oh, bakso laris. Wah, laris. Kebetulan corona datang. Iya, iya, iya. Ini corona datang. Kita dirawat dapat pula corona Pak Haji Darman dapat corona ya. Jadi Pak Haji Darman kena corona. Iya. Dirawat dengan istri gitu. Iya. Sebulan. Nah, saya tinggal. Saya pergi siap dapat rumah sakit itu, saya pergi ke kebun saya di Pasaman. Di atas bukit kebun saya. Menanam pokat. Luar biasa Pasaman. Di atas bukit pun bersih ladang orang sana. Menangis saya. Kenapa ladang saya datar, tidak tergarap. Besok saya garap itu. Saya bukalah pertanian pembibitan. Alhamdulillah pokatnya udah berbuah. 2 tahun berbuah. Karena corona itu ya. Jadi bakso, alhamdulillah. Bakso sekarang tetap jalan. Karena memang kita punya adik teman ya, anak angkat itu dia usahanya bakso. Mau enggak? Mau, saya biaya semua. Mesin saya belikan.
Pokoknya mesin bakso itu lengkap semua. Dari pencetakan, pengadukan, penggilingan, mie saja dimasukkan tepung keluar mie. Pak Ji ikut prosesnya? Ya, Ikut prosesnya? enggak, sudah otomatis semua. Otomatis semua? Ya, tepung aja dimasukkan ke dalam mesin itu keluar mie. Yoi. Itu saya beli, saya punya jenis. Dan saya pandai buat bakso. Dan saya belajar. Mantap juga nih. Dan saya memang ikuti. Iya. Saya sesuatu itu memang kalau digeluti dengan serius, insya Allah. Berarti untuk Lubu Alung nih terkenal nih Pak Ji Darmon penjual bakso itu. Tukang bakso jadi anggota DPR Oh, besok tukang lagi. bakso jadi anggota. Dan tukang bibit juga jadi anggota DPR, insya Allah ya. Iya, iya, Tentu pemirsa Heeh. masyarakat yang akan memberikan suara. Jadi pembibit ini ceritanya Pak Ir ya. Mana yang besar untungnya nih? Gitu. Ketika kalkulasinya. Kalau bibit, apa bibit yang paling bagus? Nah, saya lihat di Pariaman itu karena saya menggalakkan pokat. Pokat itu paling cocok di Pariaman. Sudah itu manfaatnya Pak Ir ya. Pokat saya lupa saya bawa nanti Pak Ir datang. Pokat saya sudah berbuah. Manfaat pokat ini banyak. Bisa ganti karbo. Pak Ir tidak usah makan nasi pagi, cukup dengan pokat. Pertama lemaknya rendah, kalorinya tinggi. Sudah itu jantung koroner, untuk jantung koroner hebat gitu. Nutrisinya bagus, vitaminnya. Bisa kulitnya bagus. Awet muda lah gitu. Saya kan awet muda betul. Iya, Banyak makan pokat ya. Alhamdulillah. Memang iya. Dan itu jangan ditambah-tambah. Kalau ditambah lebih enaknya susu boleh lah. Ya. Jadi pemirsa, kalau kawan boleh datang minta bibit pokat pada saya boleh juga. Bisa jadi apa tuh? Durian. Untuk kepanjangan. Iya, durian dan manggis. Gitu. Sudah ada modalitasnya untuk disebar kayak gitu. Insya Allah, memang sebelum kampanye itu lihat di Facebook saya ya. Facebook saya pembibitan H Darmon. Dan itu ada lagi Facebook saya pembibitan Unggul Sumbar. Ini lokasi di mana nih? Di Facebook. Enggak, lokasi pembibitan di mana? Di Lubu Alung. Lubu Alung ya? Itu di mana Lubu Alung ya? Balai Hilir. Balai Hilir, oke. Itu ada Bang Ir, saya kebanyakan. Bibit untuk pondok pesantren, tanah pesantren, tanah musola, tanah masjid, Free. gratis. Gratis. Berapapun. Oh, berarti sekarang untuk proses caleg sekarang ini Pak Haji cepat menyebar bibit nih? Sebelum proses caleg, Oh, sudah saya katakan, ini infak saya untuk almarhum ibu, mertua, segala macam orang tua saya. Dan setelah berjasa menyekolahkan saya, ini ambillah pahalanya. Nah, ini kalau ada tanah, kalau di kampung kita itu Bang Ir, Pak Ir, kan tanah wakaf banyak tuh untuk masjid, wah ambillah. Kalau tanah-tanah wakaf untuk masjid itu kita berdayakan, 1 hektar atau 2 hektar, itu manfaatnya bisa 500 juta setahun. Kalau pokat, 2 hektar, iya bisa. Iya. Luar biasa. 2 tahun ya buah pokat. 2 tahun berbuah, udah mulai berbunga itu. Ya, insya Allah lah. Sebatang aja bisa 5 juta. Kalikan aja. Iya. Berarti kan Pak Haji sudah menghitung pendapatan masyarakat ketika dia menjadi petani alpukat. Ya, Menanam pokat. menanam pokat. Iya. Ya, gitu. Ada sebatang di tempat bibit saya itu, 5 juta setahun dia. Sebatang dia punya. Kenapa enggak ibu tanam 100 batang? Tanah awak enggak dopak. Berarti ini salah satu potensi Padang Pariaman lah sebenarnya kan gitu. Potensi masyarakat. Dan ketika saya jadi caleg ini, saya persiapkan ini untuk PKS. Bersama menyapa. Sebelumnya kan sudah siap. Dapat cobaan juga ke saya Pak. 20.000 saya persiap. 20.000. Ya, mati. Oh, mati. Saya tanam lagi, saya kejar target lagi kan gitu. Nggak banyak yang hidup, entah apa kejadiannya. Itu salah teknis. Rusak lagi. Ya Allah, kenapa apa yang terjadi ini? Saya siap ini untuk PKS. Saya bilang kepada kader Rajo Islah, Jo, saya siapkan 20.000. Gratis. Saya bawa kepada caleg dan masyarakat. Gitu. Ya sekarang apa adanya, insya Allah mudah-mudahan ada lah. Ya. Walaupun yang saya targetkan itu tidak secukup itu. Ya, tapi sudah dimulai sejak sebelum menjadi caleg kan gitu. Sudah dimulai sejak pembibitan. Insya Allah sudah banyak. Mahasiswa IMAPAR pun sudah beroto-oto membawa kerja bakti mahasiswa IMAPAR. Udah 2 kali. Jadi ini sudah
Pak Haji sosialisasikan, lalu melalui medsos, Sudah, Mas. siapa yang butuh kayak di apa bibit pokat silakan datang gitu, Iya. masjid, musola, Mm-mm. pesantren kayak Sudah gitu banyak kan. yang Sudah ngambil. banyak yang ngambil. Sudah mungkin udah hampir berbuah itu. Mudah-mudahan berkah Haji. Insya Allah kita berkahnya itu niat. Haji jadi dewan kan gitu. Amin amin ya Allah. Mudah-mudahan kursinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu usaha ya dah. Saya mau tanya apa dari pengalaman sebagai politisi, walaupun belum jadi PKS tapi masih di partai yang darah biru misalnya kan. Ya. 2 periode di Padang Pariaman, kemudian 1 periode di provinsi. Ya. Bagaimana seorang Haji Darmun melihat Padang Pariaman itu? Kira-kira apa yang menjadi sentral perhatian sebagai wakil rakyat untuk Padang Pariaman? Padang Pariaman sebenarnya ini rahasia ya. Harus. Rahasia tapi orang tahu ya. Iya, iya, iya. Waktu saya anggota dewan, Hmm. saya tanya sekolah-sekolah. Hmm. Kan kita lihat dari sosial lah, Hmm. kemasyarakatan. Adanya tawuran, adanya ekonomi yang agak mepet gitu. Hmm. Saya sekolah, Pak. Saya tanya, siapa yang sholat subuh Hmm. ke masjid? Anak SMA. Hmm. Saya katakan kalau tidak 100% SMA itu saya tanya, Hmm. 90% SMA itu. Hmm. Kunjungan ke sekolah? Sekolah. Waktu upacara, waktu tausiah. Hmm. Tidak ada yang lebih 10 sekolah. Ada muridnya 100, 1.300, ada muridnya 1.100. Hmm. 5 orang paling banyak 6 orang. Satu sekolah. Satu sekolah sholat subuh berjamaah. Oh. Coba ibu-ibu, bapak-bapak. Kita tidak salahkan siapa yang salah. Tetapi cukup ini Hmm. referensi kita. Mungkin masjidnya jauh, tahu hari terlalu gelap, atau tidak ada orang sholat subuh di kampung itu. Dan ini kan PR kita tanda kutip ya. Tuh. Saya ingin sekali Hmm. melihat Padang Pariaman itu. Hmm. Gerakkanlah, tentu pemimpin Padang Pariaman yang menggerakkan. Kalau kita sebatas politisi, ustadz tentu seruan. Nah, untuk subuh yuk ke masjid, ayo mubarakah. Kan sebentar itu aja. Tapi kalau kekuasaan ini yang berjalan, stakeholdernya, ini akan jalan bagus. Coba Pak Ir bayangkan itu seluruh SMA. Saya kasih jam. Itu sejarah ada tuh. Saya kasih hadiah. Nah, kalau kita melihat Padang Pariaman dari segi spiritual, mental. Ini kan anak generasi saya, kita. 5 tahun dulu saya ngomong seperti ini, mereka hari ini sudah kuliah loh. Kalau ini, kita apa intinya di sini? Tentu kita mengharapkan sebagai generasi yang tidak kaget lah pagi itu. Siap mentalnya, spiritualnya, siap dia berangkat. Sehingga dia mau sekolah, siap menghadapi semua. Sudah sarapan. Juga saya ketika DPR sering monitor makanan sehat di KPKP juga. Jadi ini problema kita di Padang Pariaman agak kompleks. Baik segi kesehatan, itu datanya, stroke-nya, diabetesnya, kolesterolnya tinggi semua kan? Ini harus diperbaiki dan pemimpin harus menyeru. Seruannya bentuk mungkin pola sehat, hidup sehat, makanan gitu. Seruannya. Dan perilaku. Sudah itu dari segi ekonomi. Itu tadi. Pokat. Dulu coklat, saya lihat coklat. Itu bagus Muslim Kasim. Tetapi tidak dilanjutkan. Bukan. Ada virus, ada bakteri yang membuat coklat itu tidak bisa panen, Pak Ji. Mungkin ada virus, ada penyakit. Sehingga coklat itu jadi patung sekarang. Begini. Jadi coklat saya lihat itu kalau di Pasaman 3. Cabangnya 3 dahannya. Kalau lebih enggak mau dia. Kita orang Pariaman mungkin penyuluhnya nih. Tapi yang jelas ini PR. Ini PR dan saya melihat ini sebuah kegagalan kepemimpinan. Bukan saya katakan dia gagal total semuanya, tetapi program inilah. Berarti kan Haji nanti punya visi di DPRD nanti untuk bagaimana Pariaman ini lebih dibangun pada sektor manusianya, ekonominya, kayak gitu kan. Sejak saya anggota DPRD provinsi, kan sudah saya buktikan nih. Waktu DPRD dulu apa yang sudah Pak Haji lakukan? Kalau ingin bukti, tanya ke SMA. Iya, waktu berdarah biru tadi. Ya waktu berdarah biru. Kan itu visi saya. Coba saya tanya, bangunan. Kalau anak-anak muda habis sekolah, kemana dia? Tidak ada lapangan, Pak Ir.
ada lapangan menyewa. Hmm. Sekarang apa namanya futsal, apa namanya? Futsal. Futsal menyewa. Iya, iya, iya. Sekolah kurang fasilitas. Saya bikinkan lapangan basket supaya bisa anak-anak pulang sekolah bermain, berprestasi. Sempat jadi ketua asosiasi basket Perbasi. Perbasi Padang Preman Iya. dulu ya. Oke. Bahkan ini rahasia loh. Oh, harus ya. Sejak sejarah Perbasi ada di Padang Preman belum dapat perunggu. Wes, Belum pernah. di Porda. Ya. Setelah 1 tahun saya jadi ketua Perbasi, dapat perunggu. Juara event Sumatera Barat 3 kali. Wes, mantap. Bener. Iya, iya. Siap tuh saya biarin aja lagi. Udah. Masalahnya bukan saya tidak mau, tetapi sudah saatnya regenerasi. Ya, artinya saya ini kan ustadz. Hmm. Kalau terus olahraga saya gerakkan ini surau udah mau salah tinggal nanti Iya, iya. Persija gitu. Minum dulu Pak Ji. Iya silakan. Jadi ini menarik. Ya. Jadi berarti meskipun Najib berdarah oranye sekarang, ya kan PKS, Ya, semangat dan spiritnya untuk bangun dengan visi-visi yang sudah ada tadi tetap sama lah ya. Marah mestinya lebih kan gitu kan, sangat sejiwa sangat sejiwa. dengan PKS. Karena muatannya sekarang dakwah. Kalau Iya, dulu dakwah. mungkin sisi politik aja Dulu gitu kan amar ma'ruf nahi mungkar juga. Mhm. Sudah dulu Iya. kan gitu. Tapi kan kalau sekarang lebih jelas lagi. Bukan sekedar kata-kata, Iya, iya. tetapi memang terstruktur dari bawah atas sampai ke bawah. Hmm. Dan sangat rapi sekali. Saya melihat PKS sangat rapi sekali, sangat topi. Ini organisasi yang saya idamkan. Angkat topi sekarang atau dari kemarin? Sekarang memang angkat topi saya benar-benar inilah rahasianya PKS itu. Betul-betul katanya. Enggak, Aji Darmon kan sudah berdakwah juga dari dulu nih. Iya, Basic dakwah itu mulai dari mana sebenarnya? saya dari SMA, dari Mankoto Baru Oh, Padang Mankoto Panjang. Baru. Udah belajar, saya dari SMP masuk Mankoto Baru. Saya jadi Garin. SMP Lualung kan? Iya, masuk Mankoto Baru. Di Garin ada surau yang tinggal itu saya unyi. Nggak ada, saya unyi surau tuh main. Surau tuh bantu. Biar berkawanan antu tuh. Ambo sendiri tinggal surau tuh. Surau Darek tuh sejarah tuh, Pak. Iya, iya. Tahu orang Kota Baru tuh. Surau tuh tinggal asal balahnya bisi. Ambo nyimbo seorang tuh, seorang pemuda Lubuk Alung. Iya, iya. Ambo hidupkan surau tuh, rami surau tuh. Di sana podcast kami sama-sama dari Lubuk Alung sebenarnya. Tahu Pak Irna, Bang Ir. Yang jadi Garin di surau tuh jadi orang hebat. Depi Dasmal itu menjadi penyuluh Kanwil Kemenak Sumbar itu. Oh, yang pernah jadi Garin di Di sana. Di- Saya pertama tidur sama satu kasur sama beliau. Nyo di bawah Ambo junior. Sudah itu Ambo berangkat, alat-alat Ambo tinggal semua. Nih Depi. Masuk Sabar AS Wakil Bupati Pasaman hari ini. Wes, mantap. Jadi kenal saya waktu pelantikan. Bang. Ya, sabar bang. Gimana? Adik abang kok yang tinggal jadi luar baru tahu. Artinya itulah intan surullah yang suruhkum wa yusabit sakramakum. Dan itulah misi PKS tepat sekali. Artinya Dalam dakwah. sebagai seorang yang bergabung di PKS, spirit dakwahnya sudah ada, tapi spirit dakwah ini sudah lama dibangun dulu. Iya, kan, sudah semenjak lama. SMA, Ya. Man khusus Kerangkanya sudah ada. kerangkanya sudah ada. Jadi sekarang kerangka lengkap dengan bangunannya, struktur isinya. Iya. Jadi sudah lengkap sekarang di PKS ini. Alhamdulillah utuh. Mudah-mudahan. Jadi Jalan. Aji masuk ke rumah dakwah lagi. Jalan yang sangat tepat dan tempat yang paling tepat. Berjuang bersama orang hebat, tempatnya juga hebat. Gitu. Jadi kan ada orang yang hebat, tapi tempatnya tidak hebat. Nah gitu, dia kan kurang bagus juga. Iya, iya, iya. Ini tempatnya hebat, organisasi strukturnya hebat, orangnya banyak yang hebat-hebat. Gitu, memang bagus. Ya itu plusnya. Iya, iya. Itu rahasia kemenangan PKS besok. Dan saya punya ilmu keyakinan. Ini kan bukan mendahulukan Allah, tapi memang dia menang. PKS yakin. Amin, amin, amin. Ya, Pernah saya contohkan ini, ketika PDI melawan Demokrat, dia di luar sistem. Hari ini PKS di luar sistem. Dia di luar sistem, PKS santun.
orang tidak tersakiti, dakwah tersampaikan, aspirasi masyarakat tersampaikan. Santun. Besok menjadi orang besar. Jadi Insyaallah. Aji Darmon masuk ke PKS, kemarin kan pemilihnya tuh biru semua misalnya kan. Ya, Kira-kira dengan Aji Darmon masuk ke PKS sekarang ini, berubah dari darah biru ke darah oranye, itu pemilih Aji yang dulu biru itu bisa dibawa ke PKS nggak kira? keluarga saya semua PKS. Oh, nggak masalah kan? Dia menyuruh PKS. Berarti orang Ngapain protes, lagi katanya? Iya. Dia kecewa. Oh, kecewa. Komandannya sudah menyeberang. Iya, iya, iya. Iya. Kecewa ngapain PKS seperti itu kita berjuang menegakkan akhirnya kecewa. Jangankan dia, kita pun kecewa. Iya, iya. Dan pengikut saya yang milih saya itu Kemarin berapa waktu provinsi dulu? ya lumayan lah banyaknya. Lumayan ya? Ya, alhamdulillah lah paling banyak juga lah kita. Anggota DPRD yang duduk sama saya 7 orang, itu saya yang paling banyak. Yang pada preman? Ya, waktu pemilu 2019 kemarin. Artinya suara saya paling terbanyak. Dari yang 7, dari anggota incumbent ya. Alhamdulillah. Itu naik, suara saya itu naik 3 kali lipat. 3 kali lipat. Berarti peluang Pak Haji untuk duduk kembali dengan baju oranye nih cukup kuat insya Allah ya? Insya Allah. Insya Allah. Atau Pak Haji sudah membaca peta politik sebenarnya? Menurut saya gini, naluri politik. beberapa polling-polling yang terjadi adalah Ya. ada kecenderungan ya kan, Ya. persentase dari yang berdarah biru ini menurun gitu loh. Atau Pak Haji sudah membaca arah itu? Contohnya kan saya dari biru ke oranye kan. Istilahnya ada gerak politik gitu. Contohnya saja. Apalagi yang lebih kental birunya saya kan gitu. Orang kan cukup memilih kan. Iya. Saya justru dari bujang. Dari bujang ya? Iya dari bujang. Dan memang itu kehidupan saya di politik PAN biru kan. Ya, harus saya tinggalkan. Situasional, kondisional yang membuat saya harus pindah. Dan ini kalau saya harus berjuang. Harus di jalur tauhid atau jalur yang benar. Kalau tidak benar lagi ya udah. Ya benar. Kalau ibu optimis. Kalau seorang mujahid pejuang harus optimis dan tidak menangis ditinggalkan walaupun hibati. Membangun persaudaraan begitu udah lama. Menang, tapi ya sebuah pilihan yang tidak bisa lagi gitu. Sama aja suami istri kan kalau tidak cocok lagi ya udah. Nah, kan gitu. Ya, jangan nanti ada sangkaan-sangkaan misalnya proses pindah berubah darah biru ke darah oranye ini adalah bagian dari kekecewaan. Tapi kalau dibangun dengan mindset dakwah tadi misalnya kan untuk dakwah, untuk kemaslahatan, itu luar biasa sebenarnya. Iya. Artinya kan Pak Haji sekarang sudah menemukan chemistry lah dengan PKS kayak Iya, gitu. iya. Apalagi yang Pak Haji kira-kira untuk PKS ini yang mungkin mendasari Pak Haji untuk berjuang bersama PKS? Yang menarik ya. Saya suka berdakwah dan mesin PKS di bawah masyarakat. Itu kadernya menjalankan dakwah. Iya. Artinya semakin leluasa dan media saya semakin luas untuk menyampaikan dakwah. Karena dia menguasai majelis. Dan jiwanya itu. Tinggal memanggil aja. Bang Darmon, yuk ceramah sini. Siap. Yuk Bang Darmon sini. Siap. Kalau dulu ada tapi porsinya kurang. Iya. Nah, kalau dulu 1, 2, 3. Kalau sekarang rata-rata seperti itu. Waduh, banyak permainan. Dan ini kan jiwa kita. PKS memiliki ini. Di bawah itu dia betul-betul mengayomi. Dan membina umat. Majelis tahsinnya, yasinnya, hafiz Qur'annya, sekolahnya. Ya saya sudah isi. Anak Pak Haji sekolah di mana? Saya sekolah di pesantren semua. Oh, pesantren semua. Ya, saya memang mohon maaf ini di swasta semua anak saya. Karena saya sibuk, anak saya itu harus dapat ilmu agama. Di mana aja sekolah? Anaknya sekolah kalau SD Nur Hidayah, sudah Ashabul Kahfi, sudah itu Arisalah. Arisalah, insya Allah Arisalah lagi gitu. Semuanya niat Arisalah. Tapi yang wanita saya berikan pilihan, mau Padang Panjang, Padang. Enggak. Saya sanksinya yang giring Pak Haji anak Pak Haji gitu loh. Enggak.
Wah, dia bersyukur. Iya, dia bersyukur. Alhamdulillah ya udah PKS Oh, kata. mantap. Iya, Tepuk tangan. ada dia menyuruh tapi alhamdulillah bagus ya. Iya, iya, iya. Banyak apresiasi orang hebat. Contoh-contoh begini tidak hanya Pak Haji sebenarnya. Dia misalnya punya haluan politik yang berbeda, saya caleg salah satu partai lain, P3 atau apa, tapi anaknya di sekolah-sekolah SDIT, Arisalah, segala macam gitu. Akhir-akhir apanya tersigo dengan pengaruh anaknya tadi, Iya. PKS gitu kan. Lucu ya, ini lucu. Ketika saya katakan saya di PKS, Hmm. selamat Pak Darmon. Wih, mantap. Ini saya pilih Pak Darmon. Nice. Ya ini yang harus kita bangun, Pak Haji. Kan ke dulu, ambo cembo kok di Sinan Pak Darmon lah. Iya, iya. Kalau di Sinan Pak Darmon tak mau pilih lah. Aku baru masuk mantap. banyak. Mantap, mantap. Dan ini mohon maaf, ini bukan rekayasa. Pil level bawah. Iya, iya. Ini kan berdasarkan analisa dan perasaan kondisi ya. Hmm. Kekecewaan masyarakat lah terhadap yang di atas mungkin Anda tahu. Bo bilang saya masuk PKS. Wah hebat. Hmm. Nah, kok nggak ada tuh yang lain bla katanya. Iya, iya. Karena PKS komitmen. Hmm. Konsisten yang seperti yang saya katakan tadi. Iya, iya. Itu bukan lip service, tapi itu suara rakyat. Iya, iya, iya. Cobalah PR tanya aku. Iya, iya, iya. Besar pedagang-pedagang pasar Lubalung. Saya hampir tiap hari ke pasar Lubalung. Hmm. Udah, wah buyok. Hmm. Nah, tapi ada yang kecewa, Hmm. itu lawan politik biasa pihak sebelah. Iya, iya, iya. Wah, takut dia mungkin bertambah suara PKS ini Darwan nggak? Enggak, karena ketika misal struktur ya kan menarik Haji Darmon ke PKS, karena targetnya juga ada penambahan suara yang Iya. Haji Darmon bawa ke PKS, sehingga Iya. penambahan kursi ke PKS untuk Padang Pariaman, kan itu jadi bagian target Iya. sebenarnya. Jadi harapannya justru kehadiran Pak Haji Darmon di PKS memang membawa gerbong tadi, jadi kan Iya. membawa suara tadi gitu loh. Membawa suara. Nah, tidak lagi rebutan suara PKS kan gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, ini yang kita inginkan sebenarnya ya kan. Jadi gini, pemilu pileg itu kan beda. Iya, iya, iya. Dia akan milih tokoh, sosok. Mhm. Yakinlah Pak R itu nanti itu. Apalagi kita sangat beruntung ini. Presiden kita Anies Baswedan. Insya Allah. Jadi dia tahu masyarakat yang konsisten, yang komitmen dengan Anies tidak neka-neko itu PKS. Iya, iya, iya. PKS dapat nama sekarang, apalagi ada tuh Nasdem. Nah, gitu. Jadi PKS sekarang hari ini dilihat masyarakat seperti itu. Siapa calon presidennya? Iya, jangan ragu. Insya Allah pasukan saya, pemilih saya dengan generasi muda hari ini, dengan tingkat kecerdasan masyarakat dan sosialisasi kita. Tugas kita hari ini, rangkul mereka, informasikan mereka, sebarkan dakwah, tunjukkan pada mereka PKS ingin Indonesia perubahan Anies. Insya Allah dipilih orang. Insya Allah. Wah ya saya Anies. Kemarin saya turun. Wah kalau Anies Sumatera Barat Kopak 90%. Jangan sekedar Anies ya. Partai harus ada dukung. Iya, iya, iya. Oh ayolah. Beko kalau dari partai dukung di kerajaan orang Anies kok. Gitu. Lubuk Alung termasuk pemilih terbesar untuk Padang Pariaman. Insya Karena yang paling besar kayak sekarang Batanganai, Ya. ya kan? Nah, kira-kira bagaimana Pak Haji menghitung peluangnya dengan kompetitor dari lain? Kalau tidak salah ada juga orang kaya Lubuk Alung yang maju kan gitu kan? Saya Untuk tidak. meraup suara Lubuk Alung nih. Ya saya tidak ada ragu. Ah. Bukan sombong. Hmm. Self confident itu perlu. Ya, oke. Karena kita maju tidak menyakiti. Hmm. Kita bergaul di tengah masyarakat 24 jam. Hmm. Salabih kan lalu nyalai. Iya, iya, iya. Artinya kan di ladang, di sawah, di bibit, di kedai. Haji Darmon itu dekat. Iya, 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 iya. Semua lini lah ya. Semua ini. Kalau ada yang membantah, ayo dekat. Saya tidak pernah lari. Nah, cuma sekarang keterbatasan mungkin tidak mempunyai full waktu ke sana. Tetapi saya tetap eksis di tengah. Ya. Jadi saya tidak pernah khawatir karena masyarakat Lubalung Batanganai cerdas. Insya Allah. Dan itu para pemegang pemangku, katakanlah tokoh-tokoh masyarakat, dia akan memberitahu. Ini wakil. Nah, jangan sembarang, jangan mengantuk sewakil waktu di DPR bersuara. Iya, iya. Saya kan selaku anggota DPR kemarin tuh banyak loh.
tiap sekolah sudah itu main stadion. Banyaklah pokoknya aspirasi saya gitu. Mas dulu aspirasi juga. Waduh, berebutan itu. Saling itu luar biasa. Tanyalah sejarah. Iya, iya, iya. Saya satu-satunya wakil di Padang Pariaman menggolkan, didukung oleh kawan-kawan lain. 80 miliar itu. Supaya MTQ di sana bisa terlaksana. Sehingga praksi lain habis pemilu menyesawa mendukung Darmon untuk 80 miliar kan. Tidak dipilih ruang buat luang dah. Tidak duduk dah. Artinya kekecewaan kawan tersebut begitu ambo meyakinkan berjuang untuk aspirasi masyarakat ya. Begitu gigih sehingga welcome mereka. Oke lah, anggarkan di DPR. Ya benar, anggarkanlah gitu. Aku udah milih Darmon. Ndak, yang manang Darmon lah 80 miliar aspirasi Darmon, ha? Kan itu, seperti itulah kawan mendukung. Ya ternyata kan pilihan itu ke masyarakat. Tapi feeling saya terbanyak. Daktanya seperti itu. Tapi ya udah. Feeling ya. Bukan feeling, bukan data. Ini Hasil sudah pernah menjadi sebuah insiden, dihitung lagi suara, dihitung lagi kotak, kok salah-salah itu. Darmon 97 kok menjadi 17. Balik lagi suaranya gitu. Jadi ini rahasia yang sudah berlalu. Tapi kita kembali kepada Allah itu. Nah, itu. Jadi saya melihat Haji Darmon maju di PKS ya, insya Allah akan dengan semangatnya ya, dengan tekadnya yang bulat nih, dia seperti masuk lagi ke rumah dakwah kan gitu kan. Maka ini akan memberikan dampak positif kepada penambahan suara PKS di Padang Pariaman. Dan mudah-mudahan bisa menjadi 2 kursi yang karena Padang Pariaman sempat tidak ada kursi, kemudian ada 1, sekarang targetnya kan 2 misalnya, minimal 2 kayak gitu. Insya Allah. Dan mudah-mudahan suara Haji Darmon ini kepindahannya ini memang membawa gerbong kayak gitu kan, membawa suara sehingga menguatkan posisi PKS di Padang Pariaman nantinya. Ada kira-kira yang Pak Haji sampaikan lagi? Gini, tentu kita semuanya seluruh lini sekarang tentu saya harus juga dibantu. Oh ya. Untuk mensosialisasi Darmon tidak di PAN lagi, Darmon tidak di PKS. Arti semua kader, semua ya tak, semua caleg harus bantu. Darmon terbatas. Iya. Jadi jangan Darmon dibawa. Bawa, manfaatkan aja Darmon untuk PKS gitu. Mantap. Kalau yang mau milih Darmon sudah ada orangnya. Iya. Nah, artinya sudah tertanam pada benak dia. Wah, ini Bang Darmon. Pasti Darmon untuk PKS ya gitu. pasti saya pilih ini kan Iya, gitu. iya. Artinya tidak perlu lagi diintimidasi. Yang perlu bawa saya menyapa masyarakat, menyapa rakyat, nah gitu. Kalau saya bisa sendiri, tetapi kalau bersama kader, sama caleg, itu satu sama lainnya Iya. bagus. Saling support lah ya. Ini yang perlu. Dan ini menjadi perhatian bagi saya. Di luar, di PAN dulu ya. Kan PKS ini kompak dia. Dia caleg DPR RI-nya, DPRD-nya, kabupatennya di bawah. Itu iri dong partai lain. Tandem kayak gitu. Ya, dia tidak pilih seperti itu. Dan inilah yang akan saya rajuk terus. Dan saya pertahankan pandangan saya tahun dahulu, semester dahulu, terhadap PKS. Door to door-nya, kegigihannya, ini harus dipelihara, ditingkatkan. Dan saya ke monitor. Iya. Saya orang yang termasuk heran kenapa PKS ini tahun 2019 saya kalah sama dia untuk provinsi. Padahal bupati, ketua DPW itu. Wakil bupati, ketua DPD itu. Iya. Apa kurang kita lagi? Apa kurang Pariaman ya? Kalah kita. Oke. Manang PKS. Manang PKS. Iya. Saya ingin belajar. Rupanya sekarang saya tahu rahasianya itu. Kenapa PKS menang. Wajar. Jangan buka sini, Pak Ji. Wajar PKS menang. Iya benar wajar. Ini salut. Saya bilang pada istri, kawan-kawan, wajar PKS menang. Ini sebenarnya saya struktur. Sebenarnya misi saya seperti ini. Tapi harus banyak kerangka ini yang mendukung struktur ini. Iya. Kalau kita tidak dapat dukung, berjalan sendiri kita, bertepuk tangan. Iya. Di PKS ini sudah jalan. Dan ini struktur baku nampaknya. Kalau bisa Pak Haji juga ngangkat suara Lubu-Aluang untuk DPRD kabupaten kayak gitu kan. Karena sudah lama juga nih tidak ada putra Lubu-Aluang yang jadi anggota DPRD
yang dari PKS maksudnya gitu kan. Berarti dengan spirit Pak Hajinya, ya kan? Insya Allah. Sebenarnya warga Lubuk Alung sudah bisa melihat. Iya, iya, iya. Ya, yang akan dijagokan tuh sosoknya apa sih kan gitu. Jangan lihat materinya. Ya, sosoknya apa? Coba bayangkan 2014 satu-satunya Lubuk Alung Darmon. Sebelumnya tidak pernah. Iya. Orang Lubuk Alung yang duduk di DPR. Jasri Ronsen dulunya, DPR Provinsi, DP3, waktu Orde Baru. Siapa itu saya? Seorang orang kampung. Iya, iya, iya. Siapa yang hebat? Orang Lubuk Alung yang hebat, bukan Darmon. Karena bisa mengantarkan Darmon untuk anggota DPR. Apalagi di PKS hari ini. Sangat aku yakin saya duduk. Mantap, mantap. Karena Lubuk Alung mayoritas Lubuk Alung mendukung Darmon. cerdas Baik, baik. dan mayoritas memperhatikan perpolitikan nasional. Apalagi mayoritas Anies. Jelas insya Allah Lubuk Alung. Jangan Lubuk Alung, Batang Anai, Padang Pariaman, Kota Pariaman, mendukung Darmon. Mantap. Masyarakat di mana saja. Bahkan orang Batu Sangkar pun berpesan kepada orang Pariaman, tolong tuh Buya Ambo, Haji Darmon. Orang pesisir pun terkata, iya. Iya, iya, iya. Orang Tanah Abang, merantau, tolong cek. Abang Darmon, tuh pilih ya. Jadi Bang Ir, Iya, Ji. kita yakin tuh, Padang Pariaman, Kota Pariaman dan masyarakat Pariaman dukung kita, dukung saya, Iya, iya. dukung Haji Darmon. Iya, iya, iya. Kenapa yakin Darmon? Karena saya sudah berbuat. Iya, iya, iya. Dia tahu masyarakat itu. Dan mahasiswa hari ini itu produk SMA 2018-2019. Udah besar dia. Iya, iya. Ada yang ngontak. Pak Haji Darmon, terima kasih motivasinya. Saya jadi orang sekarang Bang Darmon. Saya di KPI Indonesia hari ini. Iya, iya. Harif Mansah namanya itu. Iya, iya. Man Padusunan. Banyak. Bang Darmon, saya jadi kuliah. Atas motivasi Bang Darmon. Jadi seluruh guru-guru kehilangan. Iya, iya, iya. Tidak ada lagi sang motivator di SMA. Mantap. Kami bangga ingin kembali Haji Darmon gitu. Itu saya yakin itu Bu ya. Ini boleh Yakin nih, saya. luar biasa nih, caleg PKS dari Padang Pariaman nomor 4 ini. Bukan Lubuk Alung, bukan Batanganai, Ya, tapi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman mendukung Haji Darmon insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kita melihat spiritnya yang luar biasa dan mudah-mudahan kebergabungan Haji Darmon dari darah biru menjadi darah oranye akan memberikan perubahan signifikan kepada duduknya bertambahnya jumlah anggota PKS yang duduk di DPRD Provinsi Sumatera Insya Barat Allah nanti. menang. Kita dukung Haji Darmon, ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Insya Allah. luar biasa. Kita applause untuk Haji Darmon dulu. Terima kasih semua pemirsa. Jangan lupa berdoa terus buat Haji Darmon PKS dan Anies Baswedan. Amin. Oke, Amin. Ya Rabbal baik demikian Nusana Podcast perjumpaan kita pada hari ini. Ya, kita tutup baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Allahu Akbar.